Halo para Mugir K3, ketemu lagi dengan Kak Cideni. Nah, di video ini kita akan bahas lagi terkait dengan Hirak. Nah, mungkin udah lama sekali video-video yang Kak Cideni sudah buat. Nah, ini kita coba update lagi. Jadi kalau teman-teman, kalau nanti ngelamar kerja, pasti ditanya, apa kelebihan Anda? salah satunya adalah teman-teman bisa membuat Hirak. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Oke, Hirak singkatannya adalah Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Nah, kenapa Kak Cideni masih menggunakan Risk Control? Padahal yang terbaru itu adalah Determinant Control atau yang menggunakan ISO 45001 itu adalah Opportunity. Karena SMK 3 PP 50/2012 itu masih menggunakan pengendalian resiko. Jadi tergantung dari SOP teman-teman semua, ya. Nah, ngomong-ngomong soal Hirak, ketika teman-teman mau buat Hirak, apa itu Hiradisi atau Hira OP Opportunity, teman-teman yang harus diperhatikan adalah satu, ya, adalah aktivitas dari pekerjaan atau area atau tempat kerja teman-teman semua harus mencakup semua. Kalau misalkan pabrik, ya ceklah dari bisnis proses perusahaan, ya dari barang masuk sampai dengan finish good. Kalau dia project, lihat lagi dari BOQ, Bill of Quantity. Ya, nanti akan kelihatan kalau dia project mulai dari pembersihan sampai dengan dia finishing. Nah, itu ya, pertama activity. Yang kedua adalah sumber bahaya atau hazardnya. Ingat, hazard kebagi dua ya. Ada safety hazard dan health hazard. Safety hazard ada 4. Mechanical, electrical, kinetik, dan tekanan. Ya. Sedangkan health hazard ada 5. Fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, perhatikan itu. Pastikan hazardnya sudah memasukin semua dari kedua hazard tadi. Safety hazard dan health hazard. Lalu kita berbicara selanjutnya adalah risiko. Nah, risiko bukan resiko ya. Risiko itu adalah akibat yang ditimbulkan dari si hazard tadi. Jadi kalau hazard tadi kita anggap sebagai sumber atau sebab, nah risiko adalah akibatnya. Nah, risiko tadi kita akan lihat tuh, risiko dari si sumber bahaya tadi. Ingat kata ya, terpotong, tertimpa, terlindas, tertusuk, semua terpapar gitu ya. Itu bagian dari risiko. Itu memudahkan kita ya untuk mengingat apa itu risiko. Risiko dan dampaknya apa. Lalu teman-teman masuk ke tahap kedua apa? Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah perkalian antara probability dikalikan severity. Ya, probability itu bisa jadi 3 nih, atau bisa jadi 4, atau bisa jadi 5, atau bisa jadi 6. Tergantung dari standar perusahaannya. Misalkan 3 nih, 1, 2, 3. Misalkan 1, misalkan probability-nya kemungkinannya adalah sering, jarang ya. Lalu 2, kadang-kadang. Kalau yang ketiga sering. Nah, itu 1, 2, 3. Lalu yang berikutnya, probability dikalikan severity. Severity-nya bisa juga perkalian 3 kali 3 ya. Ada ringan, sedang, dan berat. Nah, ini nanti dikategorikan lagi nih, apa itu ringan, apa itu sedang, apa itu berat ya. Nanti dikalikan menghasilkan sebuah tingkatan resiko. Apakah itu low risk, medium risk, dan high risk. Nah, kalau sudah masuk high risk, nah teman-teman dimerahin ya. Ada kodenya, high risk merah, kuning bisa medium, high risk tadi merah, kuning medium, low risk bisa hijau. Wah, tergantung dari standar perusahaan ya. Nah, setelah itu kalau dia menggunakan tahapan determining control, lalu diturunkan tuh. Yang tadinya high risk jadi medium risk jadi low risk. Itu kalau menggunakan Hiradisi. Ya, itu jadi ada 2 kali proses pengendalian, ada risiko sisa di sana. Dan yang terakhir ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko kita menggunakan 5 proses pengendalian risiko. Apa itu? Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Pastikan teman-teman kalau membuat Hirak harus memuat unsur ini. Jangan APD mulu, helm, rompi, sepatu jangan ya. Contoh nih, misalkan ada genset ya, genset yang berisik nih. Genset yang berisik bisa nggak kita eliminasi? Oh, nggak bisa Pak. Ya, karena dibutuhkan.
Bisa kan kita substitusi, kita ganti dengan genset yang baru? Wah, mahal Pak. Masuk ke rekayasa engineering. Caranya gimana? Dengan memasang peredam atau membuat rumah genset, ya kan? Atau bisa juga banyak lagi nih tahapan-tahapan yang lagi. Dibuat rumah genset dan dijauhkan. Ya, bisa juga itu rekayasa engineering, ya. Lalu tahapan yang keempat, administrasi. Ada yang namanya suket, surat keterangan pemeriksaan pengukuran, gitu kan ya, atau juga pakai JSA, work permit, shift kerja, ya, atau operator si gensetnya sendiri, rambu-rambu, nah itu administrasi. Dan terakhir baru kita gunakan APD, ya. APD-nya apa? Bisa IRMAF atau IRPAK, tergantung dari tingkat kebisingan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, ingat, kalau IRPAK bisa mereduksi 10-15%, sedangkan IRMAF bisa 15-25%, tergantung dari mereknya. Oke, itu adalah tips yang paling gampang buat teman-teman semua belajar HIRAK. Ingat, HIRAK bukan satu kali jadi, enggak, ya. HIRAK harus dibuat oleh orang yang berkompeten atau orang yang pernah mengikuti pelatihan HIRAK, didampingi oleh ahli K3, dan itu harus diupdate, disesuaikan dengan risiko yang ada di tempat kerja tersebut. Apakah ada perubahan material, perubahan mesin, perubahan metode kerja, atau pernah terjadi kecelakaan di sana, harus diupdate loh HIRAK-nya. Atau hasil JSA, hasil inspeksi, hasil audit, dan masih banyak lagi, ya. HIRAK wajib di-update minimal 6 atau 1 tahun sekali. Semoga membantu teman-teman semua untuk membuat HIRAK yang benar-benar bisa terimplementasi di tempat kerja. Ingat, HIRAK juga harus ditempel di tempat kerja tersebut dan harus disosialisasikan sehingga orang benar-benar tahu apa identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian. Minimal pengendalian risiko, semua orang tahu tuh bagaimana cara menilai risiko sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja dan PAK, penyakit akibat kerja. Semoga bantu.